Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali memberkati hidup kita, menghimpunkan kita pada malam hari ini bersama dengan keluarga Bapak Joni Sampe, di mana ibadah ini adalah ibadah rumah tangga, persekutuan perempuan dan persekutuan kaum bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Kita berdiri dan mengangkat pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan malam ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita kembali mengangkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dengan menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, malam ini kami datang menyatukan hati kami di dalam persekutuan orang percaya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mensyukuri kemurahan kasih Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini
Kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Suci kuduskanlah hati dan pikiran kami, layakkan kami berada di sekitar firman-Mu, memahami, mengerti, dan hidup di dalamnya. Tuhan, jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia, dan mari Tuhan bersabdalah kepada kami karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 11 menjadi pembacaan untuk kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Mamasa hari ini. Roma 8 ayat 1 sampai 11 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang setia mendengar, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya, yaitu saya dan saudara-saudara sekalian, harus mengetahui dan memiliki kesadaran bahwa salah satu perbedaan yang paling hakiki antara orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan mereka yang tidak percaya kepada Yesus adalah tentang prinsip hidup dan cara hidup. Dalam bacaan tadi Rasul Paulus menjelaskan perbedaan itu dengan sangat terperinci. Menurut Rasul Paulus, orang percaya itu adalah orang yang telah dimerdekakan, yang tidak lagi dihukum. Orang percaya adalah orang yang memikirkan hal-hal yang dari roh, yakni hidup dalam damai sejahtera, menjalani hidup yang berkenan kepada Allah, memiliki roh Kristus, dan menjadi milik Kristus seutuhnya. Demikian juga sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus adalah orang-orang yang belum dimerdekakan, orang-orang hukuman, memikirkan hal-hal kedagingan yakni maut, perseteruan dengan Allah, dan masih melakukan segala sesuatu yang jelas-jelas tidak berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara,
Kemampuan memahami prinsip dan cara hidup orang percaya kepada Yesus Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Perbedaan prinsip dan cara hidup itu bukanlah sebuah faktor kebetulan, bukan pengaruh lingkungan, bukan faktor budaya manusiawi semata. Bagian firman Tuhan ini membantu kita untuk memahami bahwa prinsip dan cara hidup orang percaya kepada Yesus Kristus dengan orang yang tidak percaya itu sangat berbeda. Tidak pernah sama dan tidak akan pernah mungkin sama. Yang pertama, hidup orang percaya dipimpin oleh Roh Allah yang menghidupkan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Allah bekerja dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang memampukan mereka, yang memberi kekuatan kepada setiap orang percaya itu agar dapat hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup berkenan kepada Allah berarti memahami kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Bukan kehendak kita manusia atau kehendak kedagingan kita yang membinasakan. Roh Allah adalah roh yang menghidupkan. Ini mau mengingatkan kita bahwa prinsip iman Kristen sesungguhnya adalah percaya kepada Allah yang adalah roh dan yang juga bekerja dalam kehidupan orang percaya. Roh Allah menghidupkan artinya Tuhan Allah kita adalah satu-satunya sumber hidup yang kekal, di mana hidup yang kekal hanya diperoleh dari Tuhan yang telah berkenan menyatakan diri dalam daging di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus berarti mempercayakan kehidupan seutuhnya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah. Hidup yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah adalah hidup yang mengandalkan Roh Allah sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita. Agar hidup ini dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, maka setiap orang percaya harus memahami hidupnya sebagai tempat Roh Allah bekerja dan berkuasa. Hidup yang dipimpin dan dikuasai Roh Allah antara lain terwujud di dalam kehidupan yang telah dimerdekakan dari hukuman dosa. Sebagai orang yang telah dimerdekakan berarti kita telah ditebus dari hukuman yang membinasakan. Dan ciri orang yang telah dimerdekakan antara lain adalah memiliki hidup optimis, berpengharapan, hidup di dalam kebenaran dan damai sejahtera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hidup dalam keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum percaya kepada Yesus Kristus, orang Kristen yang ada di Roma disebut sebagai orang yang belum dimerdekakan dan yang hidup dalam penghukuman oleh keinginan daging. Hidup di dalam keinginan daging pada hakikatnya adalah perseteruan atau melawan Allah. Memposisikan diri kita sebagai lawan Allah. Hidup melawan Allah adalah hidup yang menuju kepada kebinasaan. Hidup melawan Allah berarti tidak memahami dan tidak melakukan kehendak Allah yang mengkehendaki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam keinginan daging yang membinasakan. Setiap orang percaya harus bertekad menjauhkan diri dari keinginan daging, sekalipun bahwa setiap saat, setiap waktu selalu ada godaan untuk masuk di dalam keinginan-keinginan daging itu. Setiap orang percaya
harus bertekad menjauhkan diri dari keinginan daging. Tekad itu antara lain kita wujudkan dengan cara tidak berkompromi, tidak membuka celah terhadap segala perilaku kedagingan yang menyesatkan dan membinasakan. Hidup dalam keinginan daging merupakan perlawanan terhadap kehendak Allah. Keinginan daging ini membuahkan hidup yang dihukum, hidup yang dibinasakan. Sedangkan yang dikehendaki Allah adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, mari kita hidup di dalam damai sejahtera Allah sebagai wujud nyata tekad kita menjauhkan diri dari keinginan daging yang menghukum dan membinasakan. Hidup karunia Tuhan itu bukan untuk dihukum dan dibinasakan, melainkan untuk mengalami, menikmati, dan memberitakan kehidupan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus yang menghendaki kehidupan itu. Jadilah pelaku dari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri atau kehendak dunia. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan kita menyanyikan pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat, mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga penghimpun. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Bapa di sorga, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat yang selalu memberkati hidup kami sehingga sampai detik ini kami tetap dalam keadaan sehat penuh selamat. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tetapi semata karena kemurahan kasih-Mu yang selalu berlaku di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam ini kami boleh menyatakan persekutuan kami dengan Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman kami, bersama dengan keluarga Bapak Joni Sampe yang menjadi penghimpun malam ini. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, karena di dalam ibadah ini Tuhan telah memperkenankan kami memuliakan nama Tuhan. Kami telah diperkenankan oleh Tuhan mendengar firman, dan biarlah firman ini termateraikan dalam hati kami, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sebagai pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, hidup di dalam roh dan bukan dalam daging. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena seluruh anggota keluarga dari Bapak Joni Sampe tetap berada dalam lindungan Tuhan. Sehat selamat telah Tuhan limpahkan kepada mereka, dan kami percaya akan terus Tuhan limpahkan di dalam perjalanan kehidupan keluarga Bapak Joni Sampe. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah segala tugas pekerjaan, aktivitas yang mereka jalani, yang mereka lakukan setiap hari, sehingga ada kekuatan, ada kemampuan untuk mengangkat semuanya itu, di mana berkat-berkat-Mu akan Tuhan nyatakan. Perlengkapilah seluruh keluarga kami dengan kesehatan yang baik. Jauhkanlah mereka dari segala cobaan, godaan, mara, bahaya, dan sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang ada di kampung, di dalam masa tua mereka. Tuhan berkati mereka sehingga masa tua tidak akan jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Sehat selamat Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk adik kekasih Ferry yang saat ini sedang berada di Rumah Sakit Umum Samarinda menjalani perawatan atas musibah yang baru-baru saja dialami. Dia telah dioperasi Tuhan, dan bahkan dia telah melewati masa kritis. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengannya. Engkau ya Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah pergumulan yang sedang ia alami saat ini. Tuhan berkatilah setiap pelayanan yang sementara dan terus diberikan kepadanya. Berkatilah tangan-tangan medis yang merawatnya, berkatilah obat-obatan, sehingga semuanya itu Tuhan mendatangkan kepulihan, kesembuhan bagi saudara kekasih kami Ferry. Dengan demikiannya Tuhan, ia boleh pulih dan sembuh dari pergumulannya ini. Kami meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mohon kepada segenap keluarga yang bergumul oleh karena musibah yang dialami oleh saudara kekasih Ferry. Tuhan berikan kekuatan iman kepada mereka. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, ketekunan doa. Dan kami percaya Tuhan bahwa pergumulan ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk Andi yang saat ini sementara mencari pekerjaan. Bukakan jalan baginya Tuhan, sehingga pekerjaan yang ia rindukan di dalam tuntunan Tuhan akan ia dapatkan untuk dipertanggungjawabkan dalam hidup karunia-Mu, menjadi berkat di dalam hidupnya dan juga mendatangkan berkat untuk sesama. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka. Berkatilah Tuhan supaya harapan cita-cita mereka boleh terwujud di dalam tuntunan Tuhan. Kami pun berdoa kepadamu untuk sanak saudara keluarga di mana saja berada, dipeliharakan oleh Tuhan. Dengan demikiannya Tuhan, seluruh keluarga di mana saja berada juga tetap dalam keadaan sehat selamat, menikmati berkat-berkat Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas yang ditekuni, berkatilah Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan sakit, yang juga dalam proses pemulihan, seperti Ibu Martina Bura, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Rahiti Randa, Bapak Andarias Kombong Kila,
Albert Musa, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ulurkan tanganmu bagi mereka dan pulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan yang dialami oleh bangsa kami saat ini dalam pandemi COVID-19. Kami mohon kepadamu Tuhan, pulihkanlah keadaan bangsa kami. Bagi pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana. Bagi para medis bersama dengan keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka dimungkinkan mengangkat tugas pekerjaan mereka dalam lindungan Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, seluruh warga negara kiranya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menyikapi dengan bijak peristiwa yang sedang terjadi ini. Tentunya Tuhan dengan senantiasa taat kepada segala himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah kami. Ya Tuhan, persembahan telah kami berikan, kami mohon berkenanlah atasnya, dan setiap berkat-Mu yang ada pada kami, mampukan kami memakainya penuh syukur. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar kami, menjawab kami, mengabulkan doa kami, karena kami datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seni berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai seni berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus. Teruslah memuliakan nama Tuhan, teruslah jadi berkat bagi sama kita, dan dengan iman, mari kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus memimpin, memelihara, menopang, dan terus memberkati kehidupan keluarga Bapak Joni Sampai, memberkati kehidupan seluruh jemaat dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada keluarga Bapak Joni Sampai sebagai keluarga penghimpun. Terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.